Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih dalam subtema 2 bermain di rumah teman untuk pembelajaran yang ke-6. Bacalah percakapan Benny dan ibunya di bawah ini. Jadi ada percakapan Benny dan ibunya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Kemudian si Benny, pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya jika dalam bermain kita tidak mematuhi aturan? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat dari aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Coba amati gambar berikut, lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Jadi ada beberapa gambar di sini. Kemudian kita tulis pendapat setelah kita melihat gambar tersebut. Jadi kalian amati gambar yang akan ibu munculkan di sini, kita tulis pendapatnya. Yang pertama ada gambar anak sedang bermain sepeda atau bersepeda ya. Bisa kita tuliskan pendapat di sini. Salah satunya seperti ini pendapat yang bisa kita tulis ya. Yaitu kita boleh saja bersepeda atau naik sepeda. Kita boleh naik sepeda tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Jadi berbahaya kalau kita terlalu kencang naik sepedanya. Gambar yang kedua atau berikutnya di sini ada yang membuang sampah sembarangan. Pendapatmu bagaimana dengan gambar ini? Berarti kita tidak boleh mencontoh ya, sikap anak ini tidak boleh ditiru karena membuang sampah sembarangan. Itu sikap yang tidak baik. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan kita menjadi kotor. Orang bisa terpeleset dan bisa menyebabkan banjir. Itu beberapa akibat kalau kita membuang sampah sembarangan. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Gambar berikutnya di sini anak membantu ibu memasak. Jadi pendapat yang bisa kalian tulis dari gambar ini ya. Berarti untuk contoh dari sikapnya di ini baik ya. Sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Kita bisa juga belajar memasak dari ibu. Jadi sikap anak ini baik dan perlu kita contoh agar kita selalu membantu orang tua. Selain itu juga bisa belajar memasak ya. Gambar berikutnya di sini anak membersihkan atau merapikan tempat tidurnya. Contoh yang baik atau bukan? Contoh yang baik. Berarti kalau ini baik, pendapatnya kita bisa tulis kalau sikap anak ini sangat perlu dicontoh untuk merapikan tempat tidur kita setelah bangun tidur. Jadi setelah bangun tidur, kalian bisa merapikan tempat tidur kalian masing-masing. Manfaat kegiatan ini menjadikan kamar kita bersih dan rapi. Manfaat mematuhi peraturan. Hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Jadi manfaatnya ya. Kemudian bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Disenangi banyak teman.
Contohnya merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak. Jadi manfaatnya pun juga ada kalau kita membereskan atau merapikan mainan setelah bermain. Kebalikannya di sini akibat tidak mematuhi peraturan. Ada dijauhi teman, permainan menjadi kacau, mendapatkan sanksi atau hukuman karena kita tidak mematuhi aturan. Jadi ada sanksi atau hukuman yang harus kita terima. Contoh, Dino bermain betengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Ini dari pembelajaran yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Ingat ya, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan kita sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita melanggar peraturan, maka akibatnya juga kita sendiri dan orang lain yang akan rugi. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nomor 1 di sini ada jawaban atau hasil bilangannya angka 15. Hasil perkalian berapa yang menunjukkan hasil atau jawaban 15? Dan bagaimana cara kita untuk menjawabnya atau mengisi titik-titik tersebut? Atau berapa dikali berapa harus sama dengan 15. Jadi kita bisa menggunakan tabel di sini atau tabel perkalian di sini ya. Kita cari yang jawabannya angka 15 yang pertama di sini. Nah, kita ketemu angka 15, kita tarik ke samping. Angka berapa tersebut? Angka 3. Berarti 3 dikali kita tarik ke atas, ada angka 5. Berarti 3 dikali 5 ya. Kemudian yang kedua di sini masih ada tarik ke samping 5, tarik ke atas 3. Berarti 5 dikali 3. Yang ketiga, adakah angka 15? Tidak ada. Berarti cara kita mengingat adalah berapapun dikalikan 1, jawabannya adalah angka itu sendiri. Berarti bisa kita tulis di sini 1 dikali 15 ya. Atau di bawahnya kita bisa tulis 15 dikali 1. Karena jawabannya angka itu sendiri 15. Beni merapikan buku yang tidak terpakai lagi. Dimasukkan dalam 3 dus dan masing-masing dus berisi 8 buku. Jadi penyelesaiannya di sini yang ditanyakan banyak buku yang dirapikan. Banyak dusnya tadi ada 3 dan setiap dus ada 8 buku. Jadi banyak buku yang dirapikan Beni 3 karena dusnya ada 3 dikali 8 karena setiap dus ada 8 buku. Kita tulis penjumlahan berulang di sini berarti 8 ditambah 8 ditambah 8 karena sebanyak 3 kali. Bisa kita hitung di sini 8 ditambah 8 dan ditambah lagi 8 karena sebanyak 3 kali ya. 8 tambah 8 ada 16. 16 ditambah 8 lagi ada 24. Jadi jawaban di sini adalah 3 dikali 8, maka jawabannya 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Beni adalah 24 buku. Contoh yang kedua, contoh soal cerita yang kedua. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Penyelesaian di sini ada banyak kantongnya ada 8. Setiap kantong berisi 10 kelereng, maka banyak kelerengnya ada berapa? Banyak kantongnya ada 8, berisi 10. Berarti 8 dikali 10. Kita tuliskan penjumlahan berulangnya di sini berarti 10 dijumlahkan sebanyak 8 kali. Bisa kita tulis di sini 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8, pokoknya nanti sebanyak 8 kali.
Nah, jadi ini untuk mempermudah kita menghitung perkalian apabila kalian belum hafal perkalian. Bisa kita hitung melalui penjumlahan berulang. 10 ditambah 10, 20. Ditambah 10, 30. 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 10, 50. 50 ditambah 10, 60. 60 ditambah 10, 70. 70 ditambah 10 ada 80. Jadi hasil perkalian dari 8 dikali 10 adalah 80. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah 80 butir. Selanjutnya bisa kalian kerjakan untuk latihan. Dan ini untuk pembelajaran yang ke-6. Sampai bertemu di subtema 3 pembelajaran 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.